Ada saat-saat dalam hidup yang mengubah segalanya ketika Anda melihat ke belakang Anda, menyadari bahwa semuanya dimulai dengan sangat biasa. Tetapi hal yang biasa itu tidak pernah tetap sama. Cerita saya dimulai seperti itu, anak saya Liam, dan saya menghabiskan malam yang biasa di ruang tamu. Setelah keheningan mematikan marki, telah memenuhi rumah ini selama 2 tahun. Saya mencoba menyatukan bagian-bagian yang rusak dalam hidup saya, tetapi saya tidak memperhatikan. Liam telah tumbuh dewasa, atau mungkin jauh di lubuk hati. Saya tidak ingin memperhatikan bahwa kami sedang menonton film, penuh aksi dengan sedikit romansa. Liam duduk di sebelah saya, berbaring di sofa lengannya, beristirahat dengan santai seperti dia memiliki setiap inci. Saya melihatnya seperti itu. Untuk pertama kalinya, bahunya lebih lebar, rahangnya lebih tajam. Dia bukan anak laki-laki lagi, dia adalah seorang pria sepenuhnya. Tetapi, saya menyingkirkan pikiran itu dengan cepat. Saya mengingatkan diri sendiri bahwa dia adalah anak tiri saya. Tetapi malam itu, saya tidak tahu bahwa pengingat itu akan segera gagal saat film berlanjut. Adegan menjadi lebih intens. Liam mencondongkan tubuhnya sedikit, meletakkan tangannya di belakangku, di sofa bergerak lebih dekat. Saya merasa seperti dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi sesaat dia hanya berhenti, mata kami bertemu, saya melihat sesuatu yang begitu dalam, dan tiba-tiba kecemasan menyerangku, sebagian diriku mencoba menepisnya, agar menjadi normal. Ini hanya film, hanya kesalahpahaman, kataku pada diriku sendiri. Tetapi perasaanku tidak berbohong. Selama satu adegan romantis, aku merasakan napasnya begitu dekat di pipiku. Sebelum aku menyadarinya, dia bergerak mendekat tangannya di sofa, hampir menyentuh bahuku. Aku tidak tahu apakah dia akan menyentuhku di dalam aku, seperti badai berada. Begitu dekat dengannya, membuatku gelisah. Tetapi anehnya itu membuatku gemetar juga. Perasaan ini membuatku takut, tetapi semuanya terjadi begitu cepat, aku bahkan tidak bisa mengejar pikiranku. "Ksidi," katanya lembut, suaranya rendah dan tidak yakin. "Aku ingin memberitahumu sesuatu." Aku menoleh padanya, jantungku berdebar kencang. "Ya Liam?" tanyaku, tetapi suaraku gemetar. "Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya," katanya. "Setelah Markis meninggal, kau selalu ada untukku. Kau tidak harus ada, tetapi kau ada karena dirimu. Aku tidak pernah merasa sendirian di rumah ini. Itu semua karenamu." Kata-katanya menyentuh dalam, tetapi ketegangan membuatku merasa lebih terbuka. "Tentu saja, Liam," kataku memaksakan senyum aku. "Senang kau di sini," tetapi dia bahasa Indonesia. Tidak mengalihkan pandangan dariku juga. Tidak suaranya terdengar lebih dalam. "Melihatmu di sini membuatku merasa aman." Udara di antara kita menjadi begitu berat. Dia pasti merasakannya juga karena dia mundur sedikit, tapi matanya tetap menatapku. Pada saat itu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Jantungku berdebar kencang dan pikiranku berputar keluar. Aku mencoba untuk menjaga jarak, tapi percikan sudah menyala di benakku. Dia bukan anak laki-laki lagi. Kebenaran itu mendarat dengan keras malam itu, dan itu adalah kebenaran yang akan mengubah segalanya. Malam itu, Liam tampak berbeda, bagiku lebih hangat, lebih terbuka. Selama bertahun-tahun, aku telah menjadi seperti ibu baginya. Tapi Liam di sebelahku, malam itu bukanlah anak laki-laki kecil, berusia 19 tahun. Dia tinggi besar dan sangat tampan, tapi dia masih anak tiriku. Bukan dia itu apa yang aku pegang ketika aku mencoba untuk menghancurkan perasaan membingungkan yang muncul di dalam. Tetapi aku tidak tahu, itu tidak akan berhenti ketika Liam menatapku malam itu. Kedalaman di matanya membuatku terbuka lebar ketika aku bertanya-tanya mengapa dia begitu hangat dan emosional. Aku tidak melihat seberapa dekat kami dengan sesuatu yang terjadi malam itu. Dan cerita yang dimulai malam itu akan mengubah seluruh hidupku.
Jika kamu suka mendengar pengakuan seperti ini, bergabunglah dengan saluran ini, berlangganan dan aktifkan notifikasi untuk mendukung kami. Percayalah padaku, cerita ini akan mencengkerammu seperti tidak ada yang lain. Beberapa hari berlalu sejak malam itu, Liam tidak bertingkah seperti biasanya. Saat sarapan dia berbeda, dia lebih banyak berbicara, dan matanya jarang meninggalkanku. Dia mulai membantu di sekitar rumah. Seperti sebelumnya Cassidy, biarkan aku membantumu. Katanya suatu pagi ketika dia menemukanku menyapu, dia mengambil sapu, langsung dari tanganku dan mulai menyapu sendiri. Aku hanya menatap dia, belum pernah melakukan hal seperti itu. Sebelumnya, aku tahu kamu bisa menangani semua ini sendirian. Katanya menatap tepat ke arahku. Kamu hanya seorang wanita. Seseorang harus membantumu di sini. Kata-katanya mengejutkanku dan anehnya menyentuh sesuatu yang dalam. Terima kasih Liam, kataku, mencoba menyembunyikan sedikit getaran dalam suaraku, tetapi di dalam kehangatan menyebar melalui diriku. Cara dia melihat kesendirianku menyentuh sesuatu yang tidak kuketahui ada di sana. Kemudian, hari itu, ketika aku sedang memasak, aku merasakan mata Liam menatapku. Dia berdiri di belakangku, bersandar di meja hanya menonton. Tetapi tatapannya tidak seperti yang kuketahui. Matanya bergerak ke arahku, kakiku, punggungku, rambutku. Awalnya kupikir, aku membayangkannya tidak Cassidy. Kau melebih-lebihkan, aku berkata pada diriku sendiri, tetapi aku merasakannya, aku melakukan yang terbaik untuk bertindak normal. Tetapi jauh di dalam aku tidak dapat menyangkal sensasi kecil yang kurasakan. Jujur aku menyukainya sudah lama, sejak ada orang yang menatapku seperti itu. Ketika Liam meninggalkan dapur, aku menemukan diriku, melihat ke cermin aku, melihat bayanganku. Bahkan di usia 40, aku masih menarik. Aku memiliki pinggang ramping pinggul, lebar dan tubuh yang bugar. Berkat latihan harian, rambut coklat muda bergelombangku jatuh dengan indah. Di bahuku, membingkai wajahku, dadaku masih terlihat muda. Mereka tidak peduli dengan usiaku. Sudah begitu lama sejak aku benar-benar melihat diriku sendiri. Sesuatu bergerak di dalam diriku. Sesuatu berubah. Aku merasakan sisi baru. Liam ini menjadi lebih jelas. Setiap hari matanya tidak meninggalkanku. Kadang sentuhan biasa, kadang kata sederhana. Tapi aku melihatnya mendorong batas di antara kami. Mungkin bagian terburuknya adalah aku menyukainya. Setelah apa yang terjadi di dapur hari itu, ketika aku berbaring di tempat tidur, di malam hari, satu pikiran tetap bersamaku Liam. Bukan anak laki-laki lagi, dia telah menjadi pria dewasa yang tampan, tapi aku tidak pernah membayangkan betapa kebenaran itu akan menggetarkanku. Dan aku tahu, sebentar lagi akan tiba saatnya, ketika semuanya akan melewati batas yang tidak akan pernah bisa kita batalkan. Suatu malam, aku pulang dari jalan-jalan dan apa yang kulihat menghentikanku. Lilin di mana-mana, bunga meja yang ditata dengan sempurna, suasana romantis yang hangat. Tapi yang membuatku terkejut adalah kejutan ulang tahun yang telah dilakukan Liam. Pada awalnya, aku tidak percaya itu untuk ulang tahunku. Usaha sebanyak ini terasa seperti sesuatu yang akan kau lakukan untuk kekasih ketika Liam masuk untuk menyambutku. Aku tahu kenapa. Kukira dia mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Begitu rapi, begitu menawan. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Aku ingin membuat hari ini istimewa untukmu, katanya sambil tersenyum lembut. Lalu dia menyerahkan kotak itu kepadaku. Ketika aku membukanya dan melihat gaun di dalamnya, aku membeku. Itu adalah gaun merah yang memukau dan berani dengan sentuhan lembut. Punggung terbuka rendah dan belahan tinggi. Begitu melihatnya, kegembiraan dan keraguan mendidih dalam diriku. Apakah kau membelikan ini untukku? Aku bertanya dengan terkejut.
Tentu saja, ini hari ulang tahunmu. Aku ingin kau merasa istimewa malam ini. Aku hanya tahu gaun itu akan terlihat menakjubkan padamu, kata Liam lembut, meskipun sorot matanya lebih dalam daripada yang ditunjukkan oleh nadanya yang tenang. Aku memegang gaun itu di dadaku dan melangkah ke kamarku, berdiri di depan cermin sambil perlahan mengenakannya. Kain merah sutra itu membelai kulitku, menyalakan sensasi asing yang belum pernah kurasakan selama yang terasa seperti seumur hidup. Tiba-tiba, aku tersadar bahwa sudah bertahun-tahun aku tidak mengenakan sesuatu yang memeluk lekuk tubuhku dengan sempurna. Belahannya memperlihatkan sebagian kakiku yang jenjang hingga membuatku terkesiap, dan lekukan lembut di bagian belakang gaun yang terbuka mengikuti bentuk tulang belakangku dengan cara yang membuatku merasa seperti melangkah ke versi diriku yang lain. Aku mengamati pantulan diriku, mengamati garis pinggangku yang seperti jam pasir dan cara kainnya menutupi pinggulku, dan berbisik pelan kepada pantulan diriku. Aku mengaku, sungguh aneh aku berdandan seperti ini untuk Liam, tapi ini terlihat luar biasa untukku. Aku berlama-lama di depan cermin, membiarkan mataku mengingat setiap detail yang telah kuabaikan selama bertahun-tahun. Kulitku masih lembut, rambutku yang coklat muda terurai lembut di bahuku. Mataku bersinar karena rona kegembiraan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku merasa hidup. Berusia 20 tahun lagi, sembrono dan hangat dengan semacam rasa pusing yang terlupakan. Sambil menarik napas terakhir untuk menenangkan diri, aku melangkah keluar dan berjalan kembali ke ruang tamu. Tiba-tiba, aku tersadar bahwa sudah bertahun-tahun aku tidak mengenakan sesuatu yang memeluk lekuk tubuhku dengan sempurna. Belahannya memperlihatkan sebagian kakiku yang jenjang, hingga membuatku terkesiap, dan lekukan lembut di bagian belakang gaun yang terbuka mengikuti bentuk tulang belakangku dengan cara yang membuatku merasa seperti melangkah ke versi diriku yang lain. Aku mengamati pantulan diriku, mengamati garis pinggangku yang seperti jam pasir dan cara kainnya menutupi pinggulku, dan berbisik pelan kepada pantulan diriku. Aku mengaku, sungguh aneh aku berdandan seperti ini untuk Liam, tapi ini terlihat luar biasa untukku. Aku berlama-lama di depan cermin, membiarkan mataku mengingat setiap detail yang telah kuabaikan selama bertahun-tahun. Kulitku masih lembut, rambutku yang coklat muda terurai lembut di bahuku. Mataku bersinar karena rona kegembiraan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku merasa hidup. Berusia 20 tahun lagi, sembrono dan hangat dengan semacam rasa pusing yang terlupakan. Sambil menarik napas terakhir untuk menenangkan diri, aku melangkah keluar dan berjalan kembali ke ruang tamu. Tiba-tiba aku tersadar bahwa sudah bertahun-tahun aku tidak mengenakan sesuatu yang memeluk lekuk tubuhku dengan sempurna. Belahannya memperlihatkan sebagian kakiku yang jenjang hingga membuatku terkesiap, dan lekukan lembut di bagian belakang gaun yang terbuka mengikuti bentuk tulang belakangku dengan cara yang membuatku merasa seperti melangkah ke versi diriku yang lain. Aku mengamati pantulan diriku, mengamati garis pinggangku yang seperti jam pasir dan cara kainnya menutupi pinggulku, dan berbisik pelan kepada pantulan diriku. Aku mengaku, sungguh aneh aku berdandan seperti ini untuk Liam, tapi ini terlihat luar biasa untukku. Aku berlama-lama di depan cermin, membiarkan mataku mengingat setiap detail yang telah kuabaikan selama bertahun-tahun. Kulitku masih lembut, rambutku yang coklat muda terurai lembut di bahuku. Mataku bersinar karena rona kegembiraan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku merasa hidup. Berusia 20 tahun lagi, sembrono dan hangat dengan semacam rasa pusing yang terlupakan. Sambil menarik napas terakhir untuk menenangkan diri, aku melangkah keluar dan berjalan kembali ke ruang tamu.
Tatapan mata Liam bertemu denganku di tengah jalan. Ia menatapku seolah aku adalah sesuatu yang telah ia tunggu-tunggu seumur hidupnya, dan matanya tidak menjauh sedetik pun. Di bawah tatapannya, ruangan itu terasa terlalu sempit, udaranya terlalu hangat. Dengan senyum, malu-malu aku memecah kesunyian, bergumam, "Kau benar, gaun ini sempurna, terima kasih." Senyuman pelan mengembang di wajah Liam saat ia mengangguk, suaranya rendah dan tak tergoyahkan. "Tidak, Cassidy, kau sempurna mengenakan gaun itu." Kata-katanya membuat denyut nadiku berdebar-debar. Aku menertawakannya, mencoba mengabaikan panas yang naik ke leherku. "Kau terlalu menyanjungku," kataku, tetapi ia hanya menggelengkan kepalanya saat ia menarik kursiku, membimbingku ke meja yang telah ia siapkan dengan sentuhan hati-hati dan hati-hati. 2 gelas anggur berkilau, sebotol anggur merah tua yang terbuka, dan nada-nada musik lembut melayang di udara. Seluruh pemandangan itu terasa kurang seperti ulang tahun dan lebih seperti kencan yang disembunyikan dan dicuri. Tetap saja, aku tidak mematahkan mantranya. Liam menuangkan anggur, jarinya menyentuh jariku saat ia menyerahkan gelas itu kepadaku. Seruputan pertama terasa kaya dan hangat, meninggalkan rasa manis di lidahku yang cocok dengan ketegangan yang terbentuk di ruangan itu. Kami mulai berbicara tentang masa lalu, tentang Markus, tentang bagian-bagian kehidupan yang telah kami berdua hilangkan dan belajar untuk hidup tanpanya. Namun saat malam semakin larut dalam bayang-bayang, percakapan itu berubah, menjadi pribadi, terlalu pribadi. "Cassidy," katanya tiba-tiba, nadanya tenang tetapi matanya tajam. "Aku tidak mengerti bagaimana seorang wanita sepertimu bisa sendirian." Kata-katanya membuat dadaku sesak. "Liam," jawabku lembut, "terkadang hidup memutuskan untukmu. Kesepian tidak selalu menjadi pilihan, namun tatapannya tidak melembut. Tatapannya hanya membakar lebih dalam." "Kau tidak harus sendirian," katanya, mengangkat gelasnya ke bibirnya. "Seorang wanita sepertimu. Kau punya kebutuhan, Cassidy, dan aku di sini." Suaranya menyentuh suatu tempat di dalam diriku yang tidak kuketahui masih ada. Aku mengangkat gelasku, tetapi mataku terkunci padanya. Aku kalah dalam pertarungan untuk berpura-pura ini hanya makan malam ulang tahun. Ketika dia meletakkan gelasnya, Liam mencondongkan tubuhnya lebih dekat, kata-katanya seperti api yang lembut. "Aku ingin malam ini berarti sesuatu untukmu, karena kamu pantas merasakan hal ini. Kamu pantas merasa diinginkan." Aku mencoba menertawakannya, memutar gelasku di antara jari-jariku. "Kamu manis, Liam, tetapi mengapa kamu benar-benar melakukan semua ini?" Tanyaku, suaraku bergetar dengan pertanyaan yang tidak cukup berani untuk kukatakan. Tetapi Liam tidak bergeming. Sebaliknya, dia bergerak lebih dekat, begitu dekat sampai aku merasakan kehangatan napasnya. "Karena aku tidak bisa berpura-pura lagi," bisiknya. Bisikannya menangkap detak jantungku, dan kemudian bibirnya menemukan bibirku. Ciuman itu mengirimkan gelombang ke seluruh tubuhku, kehangatan, api, dan sesuatu yang sangat manis. Tangannya meluncur ke pinggangku, menarikku ke arahnya, memperdalam ciuman sampai aku tidak dapat mengingat di mana aku berakhir dan di mana dia memulai. Aku seharusnya menarik kembali, tetapi sebaliknya aku jatuh ke dalamnya. Jawaban yang gegabah untuk pertanyaan yang terlalu takut untuk kutanyakan. Rasa anggur, musik yang lembut, sentuhannya, semuanya kabur menjadi satu kebenaran yang tidak dapat kusangkal. Tetapi kemudian beban kenyataan itu runtuh, dan aku melepaskan ciuman itu, terengah-engah, dadaku terangkat. "Ini salah," bisikku, suaraku pecah saat mataku beralih dari matanya ke lantai. "Liam, aku butuh sendiri." Aku mendorong mundur dari meja. Jantungku berdebar-debar dan bergegas ke kamarku tanpa melihat ke belakang.
Aku menutup pintu di belakangku, menempelkan punggungku ke kayu dingin sambil mencoba menenangkan badai di dalam dadaku. Aku duduk di tempat tidur, menghadap cermin sekali lagi. Tetapi kali ini, bayanganku adalah seseorang yang terjebak antara diriku yang dulu dan diriku yang sekarang. Bagaimana aku bisa membiarkan ini terjadi? Aku bergumam pada mataku sendiri di kaca. Ujung jariku menyentuh bibirku di mana rasa dirinya bertahan. Kehangatan anggur menarik pikiranku, menyeretku ke bawah gelombangnya sampai kelopak mataku terasa berat. Aku berbaring, membiarkan kebingungan malam membuatku tertidur. Namun, bahkan tidur pun tak mampu menahan apa yang terjadi selanjutnya. Beberapa jam kemudian, derit lembut membangunkanku dari mimpi yang tak tenang. Mataku berkedip terbuka untuk melihat sosok samar di dekat pintu. Gagang pintu berputar perlahan, dan melalui celah itu melangkah bayangan Liam, membawa serta janji bisu yang terlalu membuatku linglung untuk menolaknya. Cassidy. Desahnya, suaranya nyaris seperti bisikan, tetapi tajam dengan tujuan. Jantungku berdebar kencang, berdetak terlalu keras di ruangan yang sunyi saat ia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Matanya menatapku dengan rasa lapar yang merenggut setiap dinding terakhir di antara kami. Aku seharusnya tidak berada di sini, katanya. Kata-katanya kasar karena kebutuhan, tetapi aku tidak bisa menahan diri. Kebenaran dalam suaranya membuat sesuatu di dalam diriku terlepas. Aku tidak bisa berbohong, tidak lagi. Liam, bisikku, tenggorokanku tercekat, jiwaku perih dengan pengakuan yang menekan bibirku. Aku merasakan hal yang sama. Aku juga menginginkanmu. Kilatan keterkejutan dan kelegaan yang kuat di wajahnya memberiku keberanian untuk melepaskan sisa ketakutanku. Tanganku gemetar saat meraih tali tipis di bahuku, menurunkannya perlahan hingga kain lembut itu terlepas, menggenang di kakiku. Napas Liam tercekat, matanya melahap setiap inci tubuhku. Dia melintasi ruangan dengan 2 langkah. Tangannya hangat dan mendesak saat menemukan pinggangku dan menarikku ke arahnya. Ciumannya kembali, kali ini lebih keras, lapar dan tak terucapkan. Dia membimbingku dengan lembut ke belakang hingga ujung tempat tidur menahan lututku dan aku jatuh ke kasur. Tubuhnya menekanku dengan intensitas yang mencuri setiap keraguan dari pikiranku. Dia merobek bajunya di atas kepalanya dan melemparkannya ke samping, menurunkan dirinya hingga berat badannya menahanku, dikelilingi oleh kehangatannya dan gema detak jantungku sendiri. Tangannya menelusuri kulitku seakan-akan dia mengingat setiap lekuk tubuhku, bibirnya mengusap leherku hingga aku tak dapat menahan desahan pelan yang keluar dari mulutku. Aku menjerat jari-jariku di rambutnya. Panas tubuhnya membuatku terkungkung dalam momen yang mustahil ini. Saat mulutnya menemukan mulutku lagi, aku menyerah. Sepenuhnya, putus asa. Tanganku meluncur turun ke punggungnya. Kuku-kukunya menggores pelan hingga aku merasakannya menggigil di atasku. Suara pelan bergetar di dadanya saat tubuh kami menyatu seperti yang selalu mereka ketahui. Setiap sapuan bibirnya, setiap tekanan tangannya membuatku merasa seperti menemukan sesuatu yang tersembunyi terlalu lama. Wanita yang telah kupendam dalam kesedihan dan kesunyian kini terbangun dan membara di bawah sentuhannya. Ketika akhirnya dia berbaring di sampingku, terengah-engah dan terlilit selimut, kami berdua tidak berbicara sepatah kata pun, keheningan berbicara untuk kami. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku merasa utuh. Saat kelopak mataku mulai tertutup, aku tahu ini baru permulaan. Malam itu telah menghancurkan semua yang kupikirku ketahui tentang hidupku. Dan jika Anda mengikutiku sampai sekarang, Anda pasti sudah tahu. Kisah ini masih jauh dari kata berakhir. Teruslah mendengarkan. Anda tidak akan mau melewatkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahasa Indonesia.
Aku tertidur setelah hari itu, tahu jauh di dalam hatiku bahwa hidupku akan mengambil giliran yang sama sekali tak terduga, karena aku baru saja mengalami malam, di mana aku merasa lebih bahagia daripada yang pernah kualami selama bertahun-tahun. Dan pada saat itu, aku mengerti tanpa keraguan bahwa ini hanyalah permulaan. Jadi, pastikan kau tetap bersamaku untuk mendengar apa yang terjadi selanjutnya, karena ceritaku masih jauh dari selesai. Jadi, harap tetaplah di sini. Jika kau telah membaca sejauh ini, aku tahu bahwa ceritaku telah menyentuh sesuatu yang dalam di dalam dirimu. Ada begitu banyak hal yang perlu aku ungkapkan, dan kau tidak ingin melewatkan, bahkan detail terkecil. Dan tanpa peringatan, Liam membungkuk dengan cepat, menarik kemejanya dari tubuhnya dan melemparkannya ke samping. Kemudian dia menurunkan dirinya ke tempat tidur dan melayang tepat di atasku. Tekad dan hasrat mentah yang bersinar di matanya hanya memberi makan api yang tumbuh, yang membakar setiap bagian diriku. Jari-jarinya bergerak sangat lambat di lekuk pipiku sampai mereka menemukan bibirku lagi, dan pada saat itu tembok yang telah kami bangun dengan hati-hati di antara kami selama bertahun-tahun itu runtuh menjadi tidak ada. Dan aku merasakan aliran sesuatu yang tidak berani kurasakan selama lebih dari 2 tahun. Aku menyerahkan diriku pada perasaan itu sepenuhnya ketika Liam bahasa Indonesia melanjutkan sentuhannya. Aku memeluknya erat, tetapi tidak hanya dengan tanganku, dan aku menutup mataku, membiarkan diriku tenggelam dalam panas yang berputar-putar dan ketegangan yang mengalir melalui seluruh tubuhku. Ketika aku membuka mataku dan melihat Liam di atasku, wajahnya memerah dan bahunya yang kuat menjulang. Aku tidak bisa menahan diri. Aku membiarkan tanganku menjelajahi punggungnya, dan dalam satu gelombang kebutuhan yang terengah-engah, aku menancapkan kukuku ke kulitnya. Liam pasti menikmatinya, karena aku bisa merasakan jantungnya berdebar lebih cepat di bawah ujung jariku. Jadi aku menekan telapak tanganku ke dadanya, merasakan debaran jantungnya yang hebat, dan dalam satu detak jantung itu, Liam kehilangan kendali dan membiarkan dirinya jatuh. Kami menyerah satu sama lain sepenuhnya, dan ketika semuanya terlalu berat, Liam berbaring di sampingku mengatur napasnya, sementara kami berbisik tentang mimpi dan janji-janji lembut. Aku tertidur setelah malam itu dengan hatiku mengatakan kepadaku bahwa semuanya akan berubah selamanya, karena aku baru saja menjalani malam yang membuatku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Dan aku tahu di saat yang tenang itu bahwa itu hanyalah permulaan. Jadi berjanjilah padaku, kamu akan terus mendengarkan apa yang terjadi selanjutnya, karena cerita ini tidak berakhir di sini. Jadi tetaplah di sini bersamaku jika kamu telah membaca sejauh ini bahasa Indonesia. Aku tahu pengakuan ini telah menemukan jalannya jauh di dalam jiwamu. Masih banyak lagi yang harus dikatakan, dan kamu tidak akan pernah ingin melewatkan satupun darinya. Jadi tetaplah bersamaku sampai akhir, karena cerita ini belum selesai. Tetaplah bersamaku jika kamu telah sampai sejauh ini. Aku tahu kata-kataku telah menyentuhmu dalam-dalam, dan masih banyak lagi yang ingin aku ceritakan kepadamu. Jadi tetaplah dekat dan jangan lewatkan satu bagian pun dari apa yang akan datang, karena cerita ini masih jauh dari selesai dan aku masih memiliki begitu banyak hal yang tersisa untuk dibagikan kepadamu. Tolong jangan berpaling, karena jika kamu telah sampai di sini, kamu tahu kamu tidak ingin melewatkan apa yang sedang menunggu di depan. Bahasa Indonesia. Aku tertidur setelah hari itu mengetahui hidupku akan mengambil arah yang sama sekali. Berbeda, aku baru saja menjalani malam ketika aku paling bahagia yang pernah kualami. Dan pada saat itu, aku tahu jauh
di dalam bahwa ini baru permulaan. Jadi berjanjilah padaku, kau akan tetap tinggal untuk mencari tahu apa yang terjadi selanjutnya, karena cerita ini tidak berakhir di sini. Jadi tetaplah di sini jika kau telah sampai sejauh ini. Aku tahu ceritaku telah mencapai sesuatu yang dalam. Di dalam dirimu masih banyak lagi yang ingin aku bagikan, dan kau tidak akan mau melewatkan satu momen pun, karena itu tidak berhenti di sini. Jadi tetaplah di sini jika kau telah sampai sejauh ini. Aku tahu ceritaku telah menyentuhmu dalam-dalam. Masih banyak lagi yang perlu aku bagikan, dan kau tidak akan mau melewatkan satu bagian pun, karena itu tidak berakhir di sini. Jadi tetaplah di sini. Jika kau telah berhasil sampai ke titik ini, aku tahu ceritaku telah menyentuhmu dalam-dalam, dan masih banyak lagi yang perlu aku ceritakan padamu, dan kau tidak akan mau melewatkan apapun menemukan bibirku lagi. Pada saat itu, dinding yang telah berdiri kuat di antara kita selama bertahun-tahun ini runtuh sepenuhnya. Aku merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan selama lebih dari 2 tahun, dan aku menyerah bahasa Indonesia. Diriku sepenuhnya. Ketika Liam terus berjalan, aku memegangnya erat-erat, bukan hanya dengan tanganku, dan menutup mataku, membiarkan aliran ketegangan dan hasrat menyapu seluruh tubuhku. Saat aku membuka mata dan menatap Liam, melihat pipinya yang memerah dan bahunya yang kuat, aku tidak bisa menahannya. Aku membiarkan tanganku meluncur ke punggungnya, dan dalam percikan kegembiraan liar yang singkat itu, aku menancapkan kukuku ke kulitnya Liam. Pasti menyukainya, karena aku bisa merasakan detak jantungnya berpacu lebih cepat di bawah sentuhanku. Jadi aku menekan tanganku dengan kuat di dadanya, merasakan betapa liarnya jantungnya berdetak. Dan pada saat itu, Liam tidak bisa menahannya lagi, dan dia melepaskan dirinya. Kami menyerah satu sama lain sepenuhnya, dan Liam mengatur napasnya saat dia berbaring di sampingku. Hari itu, kami berbisik tentang mimpi dan kata-kata manis. Aku tertidur setelah hari itu mengetahui hidupku akan berubah dengan cara yang tidak pernah kulihat. Datang aku baru saja menghabiskan malam yang membuatku lebih bahagia dari sebelumnya. Dan di saat yang tenang itu, aku tahu ini baru permulaan. Pastikan Anda tetap mendengarkan apa yang terjadi selanjutnya, karena cerita ini tidak berhenti di sini. Jadi harap nantikan. Jika Anda telah membaca sejauh ini, saya tahu kata-kata saya telah menyentuh sesuatu di dalam diri Anda. Masih banyak lagi yang perlu aku bagikan, dan kamu tidak ingin melewatkan apapun, karena ini tidak berakhir di sini. Jadi tetaplah di sini. Jika kamu telah membaca sejauh ini, aku tahu ceritaku telah menyentuhmu dalam-dalam. Masih banyak lagi yang ingin aku bagikan, dan kamu tidak ingin melewatkan apapun, karena ini tidak berhenti di sini. Jadi tetaplah di sini. Jika kamu telah membaca sejauh ini, aku tahu ceritaku telah menyentuhmu dalam-dalam. Masih banyak lagi yang harus aku ceritakan, dan kamu tidak ingin melewatkan satu momen pun menemukan bibirku lagi pada saat itu. Jarak yang telah tumbuh di antara kita selama bertahun-tahun menghilang. Sepenuhnya aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan selama lebih dari 2 tahun, dan aku menyerah sepenuhnya ketika Liam tidak melakukannya bahasa Indonesia. Berhenti, aku memeluknya lebih erat, tidak hanya dengan tanganku, dan menutup mataku, membiarkan diriku tenggelam dalam ketegangan listrik yang mengalir melalui diriku. Ketika aku menatap mata Liam, melihat wajahnya yang memerah dan bahunya yang kuat, aku tidak bisa menahannya. Aku menelusuri tanganku ke punggungnya, dan dalam semburan api kecil itu, aku menancapkan kuku-kuku ke kulitnya. Liam pasti menyukainya, karena aku merasakan jantungnya berdetak lebih cepat di bawah sentuhanku. Jadi aku menekan tanganku rata di dadanya, merasakan detak jantungnya berdebar, dan pada saat itu Liam tidak bisa menahannya lagi, dan dia melepaskan dirinya. Kami menyerah sepenuhnya, dan
dan Liam berbaring di sampingku mengatur napasnya. Kami berbicara lembut tentang cinta dan mimpi aku. Tertidur. Setelah hari itu mengetahui hidupku akan berubah selamanya, karena aku baru saja menjalani malam yang membuatku paling bahagia yang pernah kualami, dan dalam napas yang tenang itu, aku tahu ini baru permulaan. Jadi, jangan pergi kemanapun, terus dengarkan apa yang akan terjadi selanjutnya, karena cerita ini masih jauh dari selesai. Jadi, harap tetap di sini. Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya tahu cerita saya telah menyentuh Anda dalam-dalam. Masih banyak lagi yang perlu saya bagikan, dan Anda tidak akan ingin melewatkan apapun itu, tidak berakhir di sini. Jadi, harap tetap di sini disetel. Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya tahu cerita saya telah menyentuh Anda secara mendalam. Masih banyak lagi yang ingin saya ceritakan, dan Anda tidak akan mau melewatkan apapun. Itu tidak berhenti di sini. Jadi, harap tetap di sini. Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya tahu cerita saya telah menyentuh Anda secara mendalam. Masih banyak lagi yang ingin saya ceritakan, dan Anda tidak akan mau melewatkan satu bagian pun. Itu tidak berhenti di sini, jadi harap tetap di sini. Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya tahu cerita saya telah menyentuh Anda secara mendalam. Masih banyak lagi yang ingin saya ceritakan, dan Anda tidak akan mau melewatkan satu pun.